Kan sama dengan tanazzalu alaihimul malaika tuwarruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Kan sama. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan Al-Mukarram tadi, ya memang persis. Kembali. Jadi kembali harus dicerahkan bangsa ini. Maka saya teringat apa yang disampaikan Pak Habibie. Ya memang takdir Allah, beliau memimpin negara ini hanya sebentar dulu ya. Pak Habibie pada waktu menjadi ketua IJMI dulu pernah mengatakan begini, Andaikan 50 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini masih ada, maka salah satu impian terpenting saya adalah pada waktu itu presidennya adalah harus sudah ahli Al-Quran. Kata beliau, menteri-menterinya harus hafid Al-Quran. Kata beliau, kalau saya nggak bisa. Tetapi ketika beliau mendapatkan penghargaan internasional sebagai ahli pesawat terbang, diwawancarai oleh salah seorang wartawannya cerdas ini yang mewawancarai. Pak Habibie, baru saja Bapak menerima penghargaan yang luar biasa. Mata dunia sekarang sedang melihat Bapak nih. Bapak sekarang berusia 53 tahun. Yang ingin kami tanyakan, 43 tahun yang lalu di jam yang sama ini, apa yang sedang Bapak lakukan? Wah, itu kalau bukan orang cerdas ngitung-ngitungnya ini susah. Ini jawab Habibie luar biasa. Ini wartawan hebat, bukan kayak wartawan Sukabumi datang. Wartawan Sukabumi itu datang ogah. Saya suka ngemarahin wartawan di Sukabumi itu. Mudah-mudahan ada ikut ngaji di sini lah, supaya tercerahkan. Ya, itu wartawan yang hebat itu. Kata Pak Habibie apa? Ya, pada waktu itu saya berusia 10 tahun. Pada waktu itu jam 10 malam. Coba bisa gitu. Saya bersama ibu saya berada di tepi bukit di Sulawesi. Pada waktu itu saya sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini. Nah, presiden kita yang lain-lain sekarang nggak ada yang gitu, semangatnya kurang nih. Takdir Allah beliau memimpinnya sebentar. Ya, ini contoh-contoh pencerahan. Nah, yang kedua yang dibutuhkan, kalau sudah dicerahkan, maka harus diteruskan. Kemana? Nahdhah, harus bangkit. Jadi cerahkan lalu bangkit, ini yang diperlukan sebetulnya. Jadi kalau kata Al-Mukarram tadi, ya setelah begini mau gimana kita akan gitu. Nah, ini yang kita lakukan di Sukabumi, alhamdulillah. Kemudian ya sampai sekarang masih terus, walaupun ya kita belum bisa maksimal ya, belum bisa maksimal Bapak. Inilah yang terus kita lakukan. Dua saja yang kita lakukan selama ini Sukabumi yang saya pikirkan, pencerahan, kebangkitan. Cuman ini perumusannya pencerahan dengan apa? Oleh siapa? Harus bagaimana metodenya? Kan ini. Nah, ini alhamdulillah sekarang nampaknya setelah tahun kelima juga ya. Setelah tahun kelima ini mulai ditemukan lah. Ya kita berdoa mungkin tahun depan, kalau sekarang sudah 500 lebih aja kan ya, sudah 800 ya, kayak tahun depan sudah bisa jadi 5.000 ini tahun depan. 5.000 kumpul di sini. Kalau ada umur kita doakan beliau sehat, panjang umur ya, kemudian dimudahkan rizkinya, terutama dimudahkan rizkinya ya. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara semua yang hadir ini saya kira ya pasti ada yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah inilah mungkin semacam apalah ya, satu sisi perkenalan, sisi yang lain mungkin saya rasa bahagia menyampaikan hasil pengalaman dengan beliau ini. Dan ternyata bapak-bapak memang pengalaman itu yang kemudian menjadi guru besar kita itu. Memang harus bergerak. Ya saya sebetulnya tidak ngerti, disuruh ngurus zakat sebetulnya backgroundnya bukan orang pesantren, kemudian tidak pernah kuliah di agama, di IAIN enggak, kuliahnya juga di UGM-nya juga jurusan kimia. Jadi sebetulnya banyak enggak nyambungnya ini ya. Jadi kalau tidak ketemu dengan orang seperti beliau, ini tidak tercerahkan, mungkin saya enggak mampu. Tapi subhanallah, yang saya ingat kalimat dari beliau pada waktu itu ketika saya hampir menolak menjadi ketua BAS itu. Kata beliau, Pak Mus, kan saya biasa panggil Pak gitu, Pak Mus, saya sarankan terima dengan ikhlas, dengan belajar ikhlas, Allah pasti bantu. Saya kantongin, saya ingat terus, saya kantongin. Saya nanya lagi ke guru saya yang satunya, almarhum Pak Kiai Haji Acep Supiani. Kata beliau juga begitu, Pak Mus, saya siap membantu, terima dengan ikhlas. Ya akhirnya kedua guru ini saya kantongin. Ya kalau ada masalah saya datang aja ke beliau. Tapi subhanallah ternyata memang benar apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita sudah mujahadah, sudah sungguh-sungguh, ternyata jalan-jalan itu dibuka oleh Allah. Termasuk jalan rizki. Kan tidak mudah membuktikan kalau kalimatnya gampang diucapkan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gampang kan? Gimana membuktikan? Ya buktinya masyarakat Sukabumi mengeluh di mana-mana kekurangan duit, kekurangan dana. Di mana kalau suruh bergerak enggak ada dananya, kan begitu kan? Nah, proses membuktikan kebenaran janji Allah ini sebetulnya yang menjadi tantangan bagi setiap dai. Dan ini dulu yang dialami oleh Rasulullah. Coba kita lihat surat Al-Isra. Itu sejarahnya Nabi dimi'rajkan oleh Allah itu kan latar belakangnya jelas sekali pada ayat 90 itu. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu datang misalnya kepada kita sekarang orang-orang kafir ini suruh membuktikan kebenaran janji-janji Allah itu. Kan di situ jelas sekali pada ayat 90 sampai 94 kan jelas. Pertama, Nabi Muhammad didatangi oleh orang kafir ini suruh membuktikan, coba sekarang pancarkan mata air di sini untuk kami. Di tengah padang pasir suruh pancarkan mata air. Satu. Jadi yang aneh-aneh yang diminta. Atau katanya kalau itu nggak bisa, ini kan ada kebun kurma, ada kebun anggur, lalu alirkan di sini air apa tuh? Air sungai. Bayangkan di gurun pasir minta air sungai. Ya orang-orang kafir seperti itu. Yang aneh-aneh yang diminta. Atau kalau tidak itu minta langit itu diruntuhkan. Orang kafir Nabi gitu. Ya Nabi diam aja. Pada waktu itu. Atau kalau itu juga enggak, mereka itu minta agar supaya dibangunkan rumah serba dari emas. Kan begitu. Enggak dijawab. Atau mereka minta lagi, kalau begitu udah datangkan saja langsung Allah dan malaikatnya berhadap-hadapan dengan kami. Ya kan? Gimana ini menjawabnya? Atau permintaan terakhir, kalau itu juga enggak, udahlah kamu katakan naik aja ke langit deh, tapi harus turun membawa kitab yang bisa aku baca, yang bisa kami baca. Kalau itu tidak terjadi, sampai kapanpun kami tidak akan pernah mempercayai kamu. Akhirnya yang dikabulkan Allah memang mi'rajnya. Akhirnya Nabi dimi'rajkan oleh Allah itu. Tapi kan tidak turun membawa gumpalan
Al-Quran yang sudah utuh sepenuhnya kan tidak, karena Al-Quran sudah turun sebelumnya berangsur-angsur. Memang targetnya orang kafir itu ingin menggagalkan agar tidak bisa dijawab oleh Nabi, kan begitu. Maka terjadilah pada waktu itu yang sudah mulai mau masuk Islam jadi mundur lagi, yang ragu-ragu jadi kafir lagi, bahkan yang sudah mulai mau beriman jadi ragu-ragu, kecuali beberapa sahabat yang langsung sadaqta ya Muhammad. Begitu. Nah kan sekarang sama. Kalau kita sebagai seorang dai lalu datang orang yang ragu-ragu suruh membuktikan kebenaran apa yang kita ucapkan, apa yang bisa kita lakukan? Ini masalahnya. Oleh karenanya Al-Mukarram semua, ya saya ini hanya apalah saking gembiranya ya. Mudah-mudahan sedikit perkenalan saya ini bermanfaat, dan sepenuhnya sebetulnya apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang selama ini saya dapatkan dari beliau, hanya mungkin ya dengan bahasa saya aja ya. Mudah-mudahan dengan pencerahan dan kemudian nanti kita bangkit bersama-sama, saya kira bukan tidak mungkin lah 20 tahun ke depan Indonesia ini tidak lagi seperti ini ya, tidak lagi seperti ini. Kalau menurut hitung-hitungan sih memang butuh 30 tahun katanya. Indonesia ini akan menjadi super power, negara Islam terbesar di dunia. Ini menurut hasil hitung-hitungan ya, karena sekarang sudah mulai muncul dari Indonesia ini luar biasa orang-orang yang cerdas, hafidh Al-Quran yang jumlahnya juga sangat banyak, muncul sekolah-sekolah terpadu. Sekarang anak-anak cerdas Indonesia sudah mulai kelihatan di dunia internasional, muncul dari Indonesia ini. Cuman ini masih tertutup ya, masih tertutup, makanya perlu pencerahan. Nah lalu ya saya mengajak beliau ke Bawean ini apalah, karena beliau sedang mencari, saya pun mencari. Saya selalu berpikir begini, sering menyampaikan kepada Al-Mukarram, yuk sekali-kali kita mempelajari kembali bagaimana sih sebetulnya para waliullah dulu yang 9 itu memperjuangkan negeri ini kok menjadi mayoritas muslim. Padahal saya kalau naik mobil sekarang dari sini ke mana? Ke ujung genteng aja. Ke Surade itu butuh waktu sekitar 5 jam bawa mobil. Kita telusuri sampai ke pojok-pojok sana kok semuanya menjadi muslim. Pakai apa dulu para wali kita? Pakai ini? Pakai harta? Kok bisa tembus sampai ke pelosok-pelosok? Kita jalan ke Sulawesi, jalan ke Sumatera, sampai di daerah kami sendiri yang terpencil Pulau Bawean itu, kok sampai tidak tersisa satupun orang yang tidak muslim. Padahal kita sekarang, mohon maaf, mengajak tetangga kita saja kita sekarang udah sulitnya, bukan? Yang perlu kita pikirkan ini bagaimana sebetulnya para waliullah dulu ini, kok sampai dakwahnya itu tembus sampai kepada titik-titik gelap yang rawan pada waktu itu, sampai mayoritas Indonesia ini menjadi muslim. Dan terbukti keislaman di Indonesia ini tidak seperti umat Islam di lain tempat. Kita lihat di Afrika sekarang mulai punah, kita lihat di Andalusia, di Spanyol, di Eropa mulai punah, kita lihat di Timur Tengah sekarang juga begitu, mulai semakin berangsur. Masjid itu isinya orang-orang tua, anak-anak mudanya jarang. Tapi di Indonesia alhamdulillah, walaupun dijajah sampai 400 tahun oleh Portugis, oleh Belanda, ternyata umat Islam itu tidak berkurang. Tapi di Andalusia sekarang habis. Makanya sekarang jadi bahan kajian. Oleh karenanya ditelusuri, akhirnya ahli-ahli sejarah ini mengkaji di mana sebetulnya pusat spiritualitas Indonesia ini. Artinya tadi titik pencerahan tadi. Ada buku-buku yang bisa kita baca. Ya kalau saya yang mengungkapkan mungkin kurang pas. Ya tapi beliau mungkin sudah menyampaikan ya. Saya pernah menulis begini. Kalau ukurannya para wali Allah, bahkan para wali itu memang
kalau dibilang pusatnya dulu ada di Jawa Timur, sekitar Gresik dan sekitarnya lah. Itu ada 5 wali itu ada di sana ya. Kemudian yang 3 di Jawa Tengah, yang 1 di Jawa Barat. Tapi kan tidak salah kalau sekarang justru dari Jawa Barat yang mempengaruhi ke Jawa, kan nggak salah kan? Nah kemudian saya ajak beliau ke Bawean melakukan penelitian, tadinya begitu silaturahmi. Subhanallah, ketemu dengan salah seorang doktor yang menulis buku mengkaji tentang pencerahan di Republik ini. Buku itu salah satunya menjelaskan bahwa Indonesia ini diibaratkan abjad. Abjad mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ra, sa, sampai ya ya. Nah di antara huruf-huruf itu ada huruf nun. Jadi Indonesia ini diibaratkan alif, ba, ta, sampai ya. Nah kemudian Pulau Jawa itu diibaratkan nunnya katanya. Diibaratkan nunnya. Nun itu kan bentuknya begini, ada titik 1 di atasnya. Kalau enggak ada titiknya enggak bunyi kan? Kan begitu? Kalau enggak ada titiknya enggak bunyi. Nah, ada titik nun, kira-kira seperti itu. Ini abjad ini Indonesia itu ya. Ada titik nunnya itu. Nunnya itu adalah Pulau Jawa. Nah, orang sedang mencari titiknya ini. Karena hampir semua proses perubahan di Indonesia itu berasalnya dari Pulau Jawa ini. Coba lihat sekarang presiden kita juga. Ini Pak Habibie nongkrong sebentar ya, gak balik lagi ke Jawa. Kemudian yang memimpin Nahdlatul Ulama, kemudian memimpin Muhammadiyah sekarang. Oh ya sekarang mulai sana. Tapi kan sejarahnya itu di Jawa. Jadi memang sebetulnya ini kalau Jawa bangkit, Indonesia ceritanya akan bangkit. Kalau Jawa tercerahkan, rumusnya begitu, maka Indonesia akan tercerahkan. Nah, memang rumusnya seperti itu, dipahaminya seperti itu. Maka dulu Belanda mengambilnya tanah Jawa. Ini sudah kajian geografis, kajian geologis, kajian sosiologis sudah masuk semua itu. Nah, orang mencari sekarang. Kalau Jawa itu adalah nun, maka orang sedang mencari titiknya. Di dalam buku yang ditulis oleh salah seorang doktor itu, ternyata dari hasil penelitian katanya ya, yang namanya juga penelitian, bisa dipercaya bisa enggak. Ya, tapi nanti mungkin zaman akan membuktikan. Jadi ternyata ini hasil analisa itu yang disebut titik nunnya itu ternyata yang disebut itu adalah Pulau Bawean. Maka saya ajak ke sana beliau untuk melihat titik nun itu. Saya menyebutnya cekungan spiritualitas. Saya sebetulnya belum pernah membaca buku itu, cuman saya nulis saja. Ini ada cekungan spiritualitas di Indonesia ini yang akan menjadi pusat perubahan secara spiritual yang akan mempengaruhi Republik ini. Ya, ini tapi mencari di mana ini? Ya, saya beranikan diri ternyata ketemu dengan buku itu. Nah, Bapak-bapak, ya tidak disebut abjad kalau tidak ada nunnya ya. Dan tidak disebut nun kalau tidak ada titiknya. Maka penting kiranya untuk menggali kembali sebetulnya gimana pengaruh. Setelah saya lihat ternyata dalam sejarah benar, hampir semua para wali itu pernah ditempa di Pulau Bawean. Ya, begitu. Tapi karena saya orang Bawean yang bercerita agak kurang mengena ini ya. Nah, tapi saya sendiri sudah lama tidak tinggal di Bawean. Ya suatu saat mungkin nanti akan kita buktikan lah. Dan pula orang Bawean itu memang sampai sekarang punya pusaka. Pusakanya itu melekat betul. Pusaka yang pertama adalah Al-Quran. Makanya bapak-bapak jangan heran ya, di mana-mana orang Bawean itu biasanya dekat masjid. Kemudian jadi imam masjid. Kalau bapak pergi ke Bandung, masjid besar itu ada orang Bawean di situ. Sekarang almarhum Bapak Kasim Gifari.
Itu orang Bawean, jadi imam besarnya. Bapak keliling ke Jawa, ke Madiun, kemana, masjid-masjid besar selalu ada orang, masjid raya selalu ada orang Bawean. Bapak pergi ke Mekah, salah satu imam besar di Mekah itu adalah imam Bawean. Dan memang sudah dicetak seperti itu. Ya, pusakanya satu Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Kemudian pusaka yang ketiga disederhanakan ini, kitab paling sederhana itu Safina. Ya, Sulam dan Safina itu pusaka. Kemudian yang terakhir yang disepakati sebagai kitab budaya sejarah adalah Barzanji. Makanya kalau masuk ke Bawean, Bapak, tiap malam Jumat semua musola itu bunyi Barzanji itu. Orang Bawean itu bisa membaca Al-Quran banyak awalnya dari baca Barzanji. Bisa diadu ya. Bapak bisa adu dengan saya kalau soal baca Barzanji. Nah, ini gambarannya seperti itu, sehingga ya mudah-mudahan dengan syariatnya saya bisa dipertemukan dengan beliau, saya bisa terbimbing ya. Kemudian saya bisa menimba ilmu, dan syukur alhamdulillah sekarang saudara makin banyak lagi. Ya, mudah-mudahan seterusnya kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bersama-sama, bukan hanya menyaksikan ya, tapi ikut andil dalam kebangkitan bangsa Indonesia ini ya, menjadi bangsa yang besar karena Islamnya. Ya, bukan besar karena kalau sekarang kan besar kan terkenal karena korupsinya ya, terkenal karena TKW-nya, terkenal karena apanya lagi? Nah, utangnya. Ini Bapak semua ini wajah-wajah penghutang semua ini. Tuh, kelihatan kan utangnya 10 juta semua ini. Kelihatan nih. Jadi nah, kita berharap nanti tanda-tandanya adalah keberhasilan zakat. Kalau zakat sudah eksis, insya Allah nanti bangsa Indonesia ini tidak akan kesulitan dana lagi. Kita sudah buktikan di Sukabumi, walaupun masih sedikit, tapi ini sudah bisa berbuat ya. Sudah bisa berbuat. Seperti kita akan bangun 1.250 rumah kaum duafa, ini bisa dilakukan ternyata dengan dana zakat. Nah, kalau setiap daerah bisa begitu nanti selesai. Karena harta zakat ini harta yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, sekarang keluar, nanti tahun depan datang lagi lebih banyak. Keluarkan, datang lagi lebih banyak, begitu. Dan inilah harta yang dijanjikan Allah keberkahannya. Ya? Oh iya, ini kan kita gunakan itu seperti misalnya sekarang. Alhamdulillah anak-anak kita yang di Mardi Waluya itu ya. Di sini ada pesantren Mardi Waluya Pak ya. Di kota itu. Itu anak-anak kita dari selatan yang diambil ke situ. Dipesantrenkan 6 tahun. Anak-anak kita. Tapi alhamdulillah dengan dana zakat ini sekarang semuanya bisa di stop dan dipindahkan ke pesantren. Dikembalikan lagi ke pesantren Islam. Kemarin dari Tegal Bulet wilayah selatan sana, ini juga diangkut ke Cianjur Pak. Setiap tahun 10, 15 dipesantrenkan di Mardi Yuwana. Sendalnya, sarungnya, bajunya, celana dalamnya, odolnya, sabunnya, makannya, semuanya dibiayai dengan gratis oleh mereka. Kira-kira 6 tahun jadi apa anak itu? Tapi alhamdulillah dengan dana zakat ini sekarang bisa di stop. Subhanallah. Dulu sebelum punya dana, ya kita nggak bisa berbuat. Kalau sekarang ada yang begitu, saya bisa perintah, hentikan. Gitu. Karena ada duit. Nah gitu ya. Kalau duitnya kagak ada, gimana ngomongnya? Ya. Nah inilah, mari kita bersama-sama mensukseskan ini. Dan saya kira ke depan mungkin program seperti ini harus menjadi prioritas dalam pembiayaan. Seharusnya begitu ya. Tapi ini memang perlu ada langkah-langkah secara baik syar'inya dijelaskan, maksudnya dicerahkan dulu ya, maupun secara manajemen ini memang nanti juga perlu ada pendekatan-pendekatan. Insyaallah
Bapak-bapak Al-Mukarram semua, saya kira mungkin dari saya sebagai bentuk kegembiraan ya sampai di sini saja. Tadinya hanya 5 menit tapi karena senang jadi tapi saya niat insya Allah malam minggu aja kan saya mungkin full di sini lah. Jadi untuk malam ini saya belum bisa full karena saya juga besok subuh ada tugas, kemudian sehari besok ada kegiatan bersama guru-guru TPQ, begitu juga hari minggunya. Sehingga mohon maaf, saya mestinya tadi malam juga sudah di sini, tidak bisa, tapi saya niat malam Ahad lah insya Allah akan bersama-sama di sini ya. Jadi, terima kasih Al-Mukarram waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekapur sirih dari Kang Mus mendorong kita semua. Ini tadi ada gambar Pak Mus dengan Pak Aceng dan Profesor Dr. Didin Hafidudin Ketua Basnas ketika mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama, dari Basnas melalui Menteri Agama, disaksikan oleh Bapak Presiden di Hotel Bidakara. Itu reward pertama. Penghargaan kedua langsung beliau dan kawan-kawan dipanggil ke Istana Negara. Jadi Sukabumi salah satu pengelola terbaik nasional zakat. Silakan mau tepuk tangan boleh. Angka yang direkrut tertulis baru 10 miliar per tahun. Potensi zakat di Kabupaten Sukabumi 500 miliar. Uangnya ada di masyarakat. Ini Pak. Jadi hikam itu lain jadi mustahik zakat. Pribadi orang hikam adalah muzaki dan pribadi orang hikam adalah mujahid zakat, penggerak zakat. Siap. Ilmunya nanti dari Kang Mus. Makasih Kang Mus, silakan. Ya bangga. Saya menyebut beliau sebagai utusan Sunan Gresik ke Sukabumi. Dan alhamdulillah nyambung betul. Siapa tahu dimulai dari kegiatan kita yang sederhana ini tadi timbul pencerahan. Pencerahan yang seimbang antara fikir zikir. Pikir saja dari dulu juga sudah hebat, dikirna kurang. Dikir saja pikirna kurang, juga tidak menghasilkan buah. Ulul albab adalah fikir dan zikir. Ulul albab. Amin. Baik, tadi sudah masuk kepada hikmah yang ke-11. Kalau merasa dingin boleh ditutup pintu belakang. Kalau merasa dingin. Masalah tadi sudah masuk. Sekarang ke-14. Yang ini. Hikmahnya yang mana? Sekarang kita masuk pada hikmah ke-14. Ke-13 tadi sudah kemana? Hidup mesin, cahaya, berangkat, masuk ke hadrat Allah, faham rahasia. Menyambung paham rahasia, hikmah ke-14. Apa sih? Yang ada saja di sini, karpet, keramik, beton, dinding, kusen, kaca, keluar, batu, tanah, pohon, naik ke atas awan, naik ke atas lagi bintang, bulan, matahari. Itu sering disebut kainat, kauniyat atau kaun. Di sini ada kawan nggak Pak? Mana kawan pertama? Diri sendiri. Tong wakan nuduh tangkal jamu diri orang. Ini kawan.
Kaunnya juga terbagi-bagi, kaun sebelah atas, kaun sebelah tengah, kaun sebelah bawah. Semua kaun, ya, saya sebut judulnya yang ke-14 ini menembus kehadirat Allah melalui benda alam. Tolong diulang. Begitu. Kita baru mengenal kepada Allah itu ibadah. Ibadah diserahkan kepada Allah, dibalas oleh Allah. Di otak kita yang ada baru kerja balas gitu. Bukan ma'rifat, tapi kuli. Ini yang menjadi kurang bernilai. Kalau saya sambungkan dengan obrolan Kang Mus, cuman Kang Mus karena orang berpendidikan tinggi, bahasanya nggak porno, agak dipornokan sedikit. Siapa tahu kegiatan inilah yang nantinya akan menjadi embrio bibit cerahnya Indonesia. Kalimat saya juga agak sopan sedikit, siapa tahu kan. Saya nyebut ini pasti bisi lain lah, bisi lain. Tapi ini kali gambaran nama bangun rekennya. Sebab ketika dimasukkan ke nasional masuk, dibicarakan di TNI masuk, disampaikan kepada para pembuat keputusan negara masuk, ke gubernur masuk, apalagi ke bupati. Kawan, kenal kawan ya? Udah kenal kawan? Ada kawan ada? Mana? Yang kedua apa? Yang di sini aja yang ada apa? Tihang, apalagi? Dinding, karpet, kusen, batu, kaca, jam, speaker, muk, botol, HP, kopiah, pakaian, ya semuanya. Apa itu? Keluar yuk sedikit, keluar pakai dugaan aja. Di belakang ada apa? Kolam, ikan, air, rumput, pohon. Apalagi? Itu apa itu? Naik ke atas yuk terus. Di sana ada apa? Awan. Sana lagi bintang, bulan, matahari. Apa itu? Kesana lagi ada langit. Ada langit dalam arti samain, angkasa. Anzala minas sama imaan, itu angkasa. Angkasa itu yang dimaksud air adalah awan. Awan di bawah pesawat. Kalau khalaqas sab'a samawat, 7 lapis langit, itu langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Bedakan ya antara langit bimakna atmosfer dan langit bimakna sab'a samawat. Beda itu, beda. Awas jangan keliru. Itu pun kaon. Neraka sudah ada. Sorga beda dari malaikat, jin, setan. Itu apa? Nah gitu. Bea kawan tapi kulluhu semua kawan zulmatun, kegelapan. Ini terang menurut lampu, tapi ini gelap menurut hakikat. Dinding ini gelap, karpet ini gelap, pohon gelap, batu gelap, apapun gelap. Kegelapan disebutnya. Lampu sendiri gelap. Sebab yang dimaksud nur bukan cahaya yang ini. Wa innama anarohu. Pakai innama lo. Sesungguhnya. Kang Romli mana? Jangan Romli. Sagaranten. Bantu di dia. Nyempot bagaimana? Tadi bantuan. Wah. Bantuan mengacakan dan jengkang. Tantan capeun teh. Kang Hasan mana? Di Dario. Sukan deui Kang Hasan, Kang Romli, Kang Yandi mana?
Ih, aing maneh lain di dari teh tadi. Mah pantugas maneh teh maturan Bapak. Lain nyarekan ieu mah. Keur nyereng. Tidak bantuan batur capek. Di kamari geus ditangtukeun. Asisten saya adalah kamu-kamu. Teu gampang asisten anak tidak kudu bisa ngalogat tuh. Ngalogat hikam lain barang gampang. Lah dia. Ya, jangan rubah lagi ya. Sampai selesai kamu bersama saya di situ. Genah nitah. Ini santri-santri kami termasuk kelas-kelas jadi. Sanggupun alfiah hikam jamul jawame kudul juman al. Karena itu bisa sanggupan baru gaun santri para santri baru. Ya. Baik. Dikenalan biteh wa teh macana. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi. Semua kawan baru dianggap bercahaya, tidak kegelapan. Awas ini harus hati-hati ngomong. Seimbang ilmu tauhid, mantek, munadzarah harus seimbang. Digiclek seetik bisa salah ngomong, bisa dibaledogan ku jelema, bisa diporo ulama. Ini makanya hikam banyak yang tidak berani membahas. Sering-sering hikam ini ngabahasna sakarepna, hikamna kakidul pembahasan kakaler. Saya tidak mau begitu. Semua kawan gelap dia. Gelap bukan berarti tidak terang. Tapi gelap menurut Pohodai tadi ngomong deh. Hakikat gelap menurut wa innama anarahu, dan pastinya baru menyinari terhadap kaun ini zuhurul haqqi fihi, dohirna Allah dina eta makhluk. Dalam Asmaul Husna ada al-zohiru al-batinu. Kalau saya tanya, ini telunjuk apa bukan? Terlihat apa tidak? Zohir apa batin? Saya masukkan ke ketek saya. Zohir apa batin? Sebut. Hebat. Kalau zohir tidak batin. Kalau batin. Kalau zohir. Kenapa Anda mengatakan kalau zohir tidak batin, kalau batin tidak zohir? Telunjuk saya ini. Kenapa? Karena ini makhluk. Ad-diddan la yajtami'an. Dua yang berlawanan tidak bisa berkumpul di makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Khaliq tidak seperti makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Allah terlihat nggak dengan mata ini? Dohir apa batin? Batin. Yakin Allah batin? Yakin Allah batin? Dohir tidak? Dohir tidak? Apakah terlihat oleh mata saudara? Kunaon atuh maka disebut dohir? Dohir menurut basiroh. Ngomong. Ini bukan pekerjaan mudah ini, menjelaskan ini. Sebab saya ingin Anda jadi orang arif billah. Marifat. Jadi Allah itu dohir batin. Dohir batin. Berlawanan tidak dohir dan batin? Bisakah yang berlawanan bersatu? Pada siapa? Al-Zohiru yang disebutkan melihat Allah
lain neule ku mata ieu. Bukan melihat Allah ngaburinya yang ngolepat. Ini yang jadi fitnah di kalangan torikot, di kalangan tasawuf. Sudah saya contohkan tadi siang. Si Ujang boga pamajikan ngaranna teh si Iis nyieun taplak dijieun tina benang uwo si Iis maot ti heula. Si Ujang melihat taplak, apa kata si Ujang? Mama Iis hek, mama hek. Kata si Ujang. Kata anaknya, bapak gila iya. Karena taplak disebut mama. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Karena kalau si anak melihat taplak ya taplak. Tapi kalau bapaknya melihat taplak, ingat yang membuatnya, yaitu maka dia sebut Iis, mama. Tiang ini dari beton. Beton itu dari apa aja? Semen. Besi itu dari apa? Dari biji besi, pasir biji besi. Biji besi adanya di mana? Dari tanah. Tanah dari apa? Nur Muhammad. Jangan ragu-ragu. Kelompok saudara kita yang pengikut Wahabi, dia menganggap Nur Muhammad adalah syirik. Silakan saja, silakan saja. Saya tidak akan terpengaruh. Bicara Wahabi adalah bicara Inggris. Bicara Inggris adalah bicara the 7 pillar of wisdom. Bagaimana kerjasama antara Inggris bersama pemberontak di Arab. Nih, 7 pillars of wisdom, the triumph. Siapa dia? Lauren. Ini orang Inggris ini, non Muslim dia, tapi bisa menyusup ke Arab dan membuat strategi, 7 strategi menghancurkan Arab. Bekerja sama dengan para pemberontak. Yang sedang hidup hari ini di Arab adalah pemberontak. Nih, dia ahli militer, ahli strategi. Mun aya nyaram kunut jeung macem-macem itu dari kelompok ini sebenarnya. Sejuta kali nganggap bener make Quran, make hadis, keur saya mau terpengaruh. Aing mah nyaho mimitina karuhun sia. Bukan cuma nyuri kunut, bukan cuma nyuri tahi usoli, bukan cuma membuangnya gitu-gitu. Seperti lah apa jajan kiai besar kok mempersoalkan soal kunut. Kunut menurut Anda mungkin cuma urusan kecil. Tapi saya mau nanya, berapa harga bendera? Berapa harga bendera? Nu sedeng 20.000 perak. Ketika Anda ada dalam sebuah tanah benderanya merah putih, Anda membangun di situ. Bendera Anda dicabut oleh orang lain, Anda marah atau tidak? Tapi 20.000 kudu berarti ngambek lain bandera na taneuhna. Kunut itu bendera. Orang yang meninggalkan kunut bukan karena ikut madhab Hanafi, tetapi karena anti dia pengikut Wahabi, dia adalah sedang membongkar Islam. Dia buang kewalian, dia buang yang sebutkan tarekat, dia buang tasawuf dan lain-lain. Nih kitab Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Bukan hanya membuang kunut, membunuh ratusan ribu umat Islam, termasuk menggorok berapa ribu ulama yang tidak mau sepaham dengan ini. Karena ini konspirasi bekerja sama dengan luar Islam. Lain heureui ajengan jajan mempertahankan NU ahli sunnah. Sebab saya tahu betul sejarahnya yang memasok senjata dan bermacam-macam Inggris karena kepentingan minyak. Karena kepentingan ini bukan pemahaman sempit saya, bukan. Saya tidak membentur mereka. Saya persilahkan mereka
berpemikiran seperti itu. Tapi yang belum terbawa, jangan terbawa-bawa. Bahaya itu. Mereka menyebut tarekat musyrik. Tekago menyebut tarekatnya musyrik. Sejarah berdarah sekte Salafi. Mereka nantah membunuh semuanya, termasuk para ulama yang tidak sepaham. Buku ini buku tentang Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional 8 Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya ada pemikiran orsinil dari saya tentang gerakan nasional pengamalan ajaran Islam. Mereka sulit disadarkan, tidak akan mau kembali, Pak. Sebab mereka sudah didoktrin bahwa selain kamu adalah musyrik. Karena itu bunuh saja. Dibunuh. Banyak, biarlah saya tidak terlalu panjang lebar bicara soal ini. Justru tasawuf paling dibenci oleh mereka. Kitab hikam ini kitab haram bagi mereka. Najis. Sebab ini merusak akidah menurut mereka. Termasuk bicara Nur Muhammad di dalam Barzanji. Kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bahasa Inggrisnya, now how can the necessity of such a noble personality incline him toward this world? Ayalah nu kitu ku teh mah di dieu. Hek fotokopi heula mah balik. Marah mawa burdah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Di mana Pajajian? Di Singapura. Kalau saya diundang ke sana suka cari apa karya mereka. Nu paling handap eta mah bahasa Sukabumi. Rek kumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal aya. Bumi tidak akan ada kalau tidak ada Nur Muhammad. Yakini itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Nur Jamalillah nyebutna. Naon cenah? Nur keindahan Allah. Allah pun urus. Tuh, ti Allah jadi naon? Tina zat Allah jadi naon? Nur Allah jadi naon? Nur Muhammad jadi naon? Kalau Anda ikut ESQ-nya Pak Ari Ginanjar, Anda mengenal istilah Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar. Ledakan besar menurut teori ilmu pengetahuan. Kalau menurut ilmu salaf, itulah Nur Muhammad menjadi makhluk. Sudah diraba berapa umurnya? Kurang lebih baru 15 miliar tahun. 15 miliar tahun, artinya 1.500 juta tahun. Ini ESQ, ini gedung 165. Kok Pajajian tahu saya tuh Pak Haji Mahfudin dan kawan-kawan adalah peserta eksekutif. Bahkan secara tidak formal saya mendapatkan tugas dari Pak Ari. Kang, panuhun alumni-alumni saya dibina oleh Akang, kata beliau bersama Pak Wahdi. Ari. Baik, hadirin. Big Bang. Big Bang adalah kalau menurut ilmu santri salaf, Nur Muhammad menjadi semua makhluk. Jadi nyambung ke tina taplak kasih Iis. Tadi nyambung. Ya taplak teh menang saha. Maka taplak disebut enak ya tihang. Tihang make pasir, pasir tina taneuh, taneuh tina Nur Muhammad, Nur Muhammad tina Nur Jamalillah. Allahu Allah, Allahu Allah dalam kalbu. Tihang make besi, besi tina pasir besi, pasir besi tina taneuh, taneuh tina Nur Muhammad, Nur Muhammad tina Nur Jamalillah. Allahu Allah. Kitu nu disebutkeun ningali Allah teh. Kitu nu disebutkeun dohirna Allah teh. Bukan Allah dohir ngagaya bag, ngaburinya. Bukan gitu. Jadi Allah dohir. Jangan minta lebih dohir daripada ini. Bagaimana yang disebutkan Allah dohir? Kia. Cukup. Jangan minta lebih. Saya ulang. Allah dohir. Mana buktinya dohir? Tak gitu.
Kalau ditanya bagaimana dohirnya Allah, begini ini dohirnya Allah. Jangan minta lebih dari ini, minta ledakan. Bisa cara Yahudi, Bani Israel, mana Allah teh yang nanya buledak paeh. Sekali paeh 70.000, pantatnya olok holok jelema. Jangan minta lebih dari ini, cukup dari ini, sudah cukup. Cek Allah, geus dibelen ku aing. Mataro fi khalqillahi min tafawut, tidak ada tafawut, sudah tertib. Bebenangan ya balik tina Nagro. Geus bisa nenyo naon maneh teh ayeuna mah euy. Teu wani ngomong sia kadek-dek. Tong ragu-ragu hareupeun rois cu. Penanggung jawab lembaga bidang ini saya. Pakai jabatan, bukan sedang sombong. Sedang bertanggung jawab. Mulai nu nyalahkeun sadunya ngomong kieu. Sadun nyalahkeun. Saya perumus nasional. Ngarumuskeun di Pekalongan ieu jelema. Hayo he iraha Allah rek dohir. Pugung geus. Ulah jadi jelema tolol. Segini ini sudah dohir. Sudah cukup segini. Cek Allah, syukur jejen. Hong cek urang bakeko. Gusti kapangi eta, Gusti kapangi cek malaikat. Oh. Kalau pakai bahasa Belaon. Ayo henenyangan pangeran menang eleh ku Bilal. Mana Tuhanmu Ahad? Jabret Ahad. Bilal teu masantren teu naon teu ngaji hikam teu. Alumni Abu Sofyan, alumni Abu Jahal, alumni kafir gerot logojo. Boga iman bangsa kitu ai urang Islam ti oro ngamang keneh wae. Amin. Kaifa yasruq isal kawan kulluhu dulma. Semua kawan dulma. Gelap. Air gelap, segalanya gelap. Wa inna ma anaruhu zuhurul haqqi fihi eta eces. Baru dianggap dia bercahaya dengan nur Allah. Kalau Anda tahu dohir al-haq Allah, tekudu dohir bijil ngelol kikuk. Tidak harus keluar cahaya, bukan, sudah cukup. Seperti melihat taplak alias melihat sis. Lain taplak teh sis, bujuran tuh. Taplak mah taplak. Paham ya? Awas hati-hati, ini akidah yang benar. Mun akidah teu kieu teu bener geus gitu. Tegas saja. Kumaha deui atuh benerna. Kira-kira pendengar sulit menerima omongan dari saudara, tong ngomong nu kieu. Kumaha atuh? Anda saja merasakan keberadaan Allah. Rasakan oleh diri sendiri. Ngomong geus ngarasakeun encan, ini yang repot. Rasakan dulu oleh sendiri. Jangan banyak ngomong di depan orang. Tungtungna ngomong bekik akhlak teu ecrem. Orang yang sudah menembus ini akan berupaya memperbaiki akhlak. Saya orang yang belum berakhlak baik, tapi minimal jelema goreng aku goreng aja. Kurang gitu yuk. Paman ro'al kaona. Siapa orang yang melihat kawan? Apakah saudara melihat kawan? Adakah kawan pada diri Anda? Mana? Ayah kawan ayah. Tihang kawan. Tanggal jagong. Sirsak. Tanggal duren. Jukut. Paman ro'al kawan. Mata orang neuleuh kawan. Walam yashadhu bihi. Tapi dia tidak menyaksikan Allah di dalam kawan itu. Au indahu bisa didinya gigireunana atuh. Au qablahu bisa teu nyaho gigireunana memehna atuh cara tadi dipopay kana Nur Muhammad.
can ka hati keneh aw badahu atuh atawa ieu teh engke teh rajet poe kiamat balik deui les balik ke aslina faqad awazahu wujudul anwar wujudul anwar tak kitu ucu bantuan abah manehnya dipengparkeun tina ayana cahaya wa hujibat anhu sumusul ma'arif ia terhalang tidak mendapatkan matahari ma'rifat bisah bil asar terhalang ku mega tatapakan terhalang ku mega makhluk kitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa cing kapangih sakitu teh geus kapangih geus maneh geus tembus pandang geus ru'yatullah itu sudah melihat Allah itu. Kitabnya Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani ada bab khusus ru'yatullah melihat Allah. Tong ragu-ragu si ragu-ragu sok debat saya tidak sisi mana anda mereka debatkan nges tarima tinggal ngarasakan tembus ke dalam kalbu menjadi akhlak ingat aturan cek Allah kudu kieu, cek Allah ulah kieu, cek Allah kudu kieu. Itu bukti orang makrifat, bukan sekedar pengetahuan makrifat, tetapi kelakuan keluar tina syariat zindik dia. Zindik dia, aliran sesat dia, harus dibubarkan dia. Siapa yang membubarkan? Pakem atas fatwa Pak Jejen sebagai penanggung jawab, sebagai Rais Jamiah Thariqah, sebagai ketua umum Majelis Ulama kalau di Sukabumi. Alhamdulillah. Aduh, tas ucing-ucingan capek euy. Tas susumputan, hong tah hong. Bakekok tah. Menembus kehadirat Allah melalui benda-benda alam. Kalimat inti al-kaun makhluk. Dulmah gelap yakni tertutup tidak tembus kepada Allah. Zuhurul haq, dohirnya Allah. Mata dohir melihat alam. Mata batin tembus kepada Allah, kurang mata tak ngomong teh. Mata batin tembus kepada Allah atau batin tembus kepada Allah begitu maksudnya. Hujibat terhalang. Masalah seorang salik sering mengalami kesulitan menembuskan pandangan dohir ketika melihat alam, macet di makhluk tidak tembus kepada Allah. Lain kudune nyong gaya bang langit muka mega lungit imah lalungitan atau kalian jeung maneh halungit teh liar ngadadaku perkara anu hararese enak kitabnya ada mau apa lagi. Di sini pentingnya Anda merapat kepada Nahdlatul Ulama di Al-Azhar tarekat tong jauh ti NU abdi mah henteu aya jeung NU mah tapi sareng MUI hampura MUI ge nu kieu mah nanyakeunana ka NU. Tiap-tiap lembaga MUI komplit jeung ahli marifat henteu. Loba MUI malahanan di luar ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Pak Jejen bagaimana cara bertanyanya? Enggak sulit kalau saya tinggal bertanya kepada ketua MUI. Pak Jejen, cek saya ini bener tuh, cek saya bener tuhnya. MUI geus ngajawab ya. Ketua umum nu ngajawabna. Pentingnya jabatan di situ, Pak. Lain keur ngadeuketan bupati. Ngaletakan ngenta duit. Ente mah. Kalau MUI sudah begitu bagaimana NU? Saya tinggal datang kepada Syuriah NU Jawa Barat. Tidak sulit-sulit, saya datang saja kepada saya. Pak Jejen sebagai wakil Rois NU Jawa Barat bertanya bagaimana tentang amalan kami. Benar, saudara benar, muktabarok, beres. Nanyanya saya, Roisnya saya. Hayo ente malah di tiap kabupaten racik gue. Maju Anda jadi pengurus maju. Jadi saya mau tuh hayang jabatan, ndak mau milih ha.